teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita udah di episode podcast kita yang kedua dengan narasumber kita yaitu Dimas. Nah, di sini Dimas itu jabat sebagai Ketua MPK periode 2024-2025 di SMN 49 Jakarta. Iya betul. Nah, terus habis itu di sini tuh kita ingin membahas mengenai kepercayaan diri dengan public speaking ke Dimas nih. Karena kan Dimas tuh kayak sebagai ketua MPK nih pasti public speakingnya lancar gitu kan ya pasti ya. Alhamdulillah. Dan pengalamannya juga pasti banyak loh tentang Iya. public speaking. Sedikit, belum terlalu banyak. Oke. Baiklah. Biar nggak lama-lama durasi, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Nah kan lo tuh kan ketua MPK nih, pasti punya cara sendiri buat ngebangun kepercayaan diri di depan orang-orang banyak nih. Betul. Nah pastinya sebelum bisa public speaking, orang tuh harus punya kepercayaan diri kan. Nah gimana sih cara lu tuh buat Oke, kalau saya sendiri sih, ini salah satu contohnya tuh pas orasi kemarin ya. Pas saya nyalonin diri jadi ketua MPK. Sebenarnya tuh awalnya saya sendiri awalnya kan dilatih sama Kak Berkah ya selaku ketua MPK sebelumnya. Di situ saya sebenarnya bahkan public speaking di depan dia aja sebenarnya masih malu-malu. Terus saya mikir di depan 1-2 orang yang udah saya kenal deket aja saya masih malu-malu, gimana di depan ratusan orang yang saya nggak kenal kan. Bisa saya turun dari panggung gitu. Terus akhirnya setelah saya pikir-pikir lagi, ini public speaking orasi saya ini kan demi kepentingan saya sendiri ya. Jadi menurut saya kalau dari saya terus kebetulan saya punya teman-teman yang mensupport gitu loh ketika orasi. Jadi saya nggak mikirin pandangan orang lain, orang yang nonton saya orasi gitu. Saya mikirin pendapat teman-teman saya yang bilang semangat ya Dimas, saya yakin pasti bagus. Kayak gitu sih kurang lebih. Jadi kayak saya menyampingkan dulu ke pandangan-pandangan buruk tentang orang lain. Jadi saya utamain pandangan-pandangan bagus dari orang-orang terdekat saya kayak teman, orang tua, guru. Seperti itu sih kalau dari saya sendiri ya. jadi lu itu membangun kepercayaan diri itu dengan mendapat support dari teman-teman sekitar ya. Dan dengan mensugesti diri saya sendiri bahwa ini tuh demi kepentingan saya gitu loh. Kalau misalkan saya nggak bisa lancar public speaking, terus mau kapan? Saya pasti, walaupun saya mungkin nggak jadi ketua MPK, saya bakal tetap butuh public speaking dong, mau gimana pun. Ya. Bagaimana awalnya kamu mencoba untuk berani dan percaya diri di depan umum? Mulai dari sejak kapan? Kalau sejak kapannya mungkin sejak saya SMA ya, karena di SMP sendiri saya mungkin ada beberapa momen di mana saya harus maju ke depan terus saya public speaking. Ini yang konteksnya umum ya, itu luas ya, bukan cuma di dalam kelas. Kalau di dalam kelas mah kita pasti udah biasa kan. Cuma kalau yang luas kayak di lapangan, di depan angkatan, di depan guru sekolah, pokoknya satu sekolah gitu pernah. Tapi di situ saya emang bahkan kurang banget. Saya maju ketawa-tawa nggak jelas, pesan yang saya sampaikan bahkan mungkin nggak didapat sama audiensnya gitu, karena emang nggak bisa. Terus saya baru mulai bener-bener gimana ya public speakingnya, tapi semenjak SMA, karena kan saya kebetulan saya mulai bener-bener kayak ningkatin public speaking saya itu setelah saya join ke pengurusan OSIS. Karena menurut saya kalau udah join ke pengurusan OSIS tuh kita tuh harus bisa ngomong yang baik dan benar gitu loh. Jadi kayak apalagi kan OSIS itu kan istilahnya kayak kita berinteraksi kan sama banyak, entah sama guru, orang tua, teman-teman, dan itu juga nggak boleh yang dalam hal bercanda gitu loh, dalam hal profesional. Jadi menurut saya semenjak itu saya mulai ningkatin public speaking, tapi dari hal yang kecil kayak saya mulai memberanikan diri buat ngomong sama kakak kelas, terus kayak ya gitulah lebih sih. Jadi bener-bener saya berlatih public speaking mungkin sejak SMA ya, tapi dalam ruang lingkup yang kecil terlebih dahulu. Guys, Berarti kalau misalnya lulus itu benar-benar baru yang di SMA ini, yang di sekarang ini, Iya, yang bener-bener bisa ya. pas udah mulai masuk ke pengurusan OSIS berarti. Iya, sebenarnya bisa dibilang gitu sih. Karena saya merasa, dan kebetulan mungkin karena saya berlatih public speaking juga di SMA, saya merasa dibanding dengan SMP, relasi saya di SMA tuh lebih banyak ya. Mungkin kalau menurut saya sendiri faktornya salah satunya karena saya meningkatkan public speaking itu sih. Jadi sebenarnya public speaking ya balik lagi banyak banget manfaatnya. Itu sih. Oke, berarti kita lanjut aja ke pertanyaan ketiga. Ya. Itu tuh, lu tuh kira-kira ada tips nggak? Jadi kan pasti pas presentasi, pokoknya pas melakukan public speaking tuh pasti kayak ada rasa nervousnya gitu kan. Iya. Nah, itu tuh kadang tuh kita bisa tiba-tiba ngeblank terus lupa apa yang harus kita ngomong gitu. Itu gimana cara lu ngatasin hal itu? Kalau dari saya sendiri ya, saya sih
lebih seringnya kayak pertama nih, kalau kita mau public speaking, entah presentasi, maju ke depan atau bagaimana, itu tuh pahamin dulu materi apa yang mau kita bawa. Kita bener-bener harus pahamin, bener-bener kuasain sampai seolah-olah kita lah yang tahu. Dan nggak tahu ya, ini sebenarnya saya nggak tahu baik atau buruk, tapi kalau menurut saya kayak yang saya bawa ini cuma saya yang tahu, dan saya pengen kalian yang mendengar itu juga tahu gitu. Jadi bener-bener kayak materi yang saya bawa ini cuma saya yang tahu, seolah-olah seperti itu. Walaupun saya yakin yang mendengar juga udah pasti tahu lah isi dari materi saya. Jadi kayak biar meningkatkan rasa kepercayaan diri juga, itu salah satunya sih menurut saya. Jadi kayak menguasai dulu materinya, bener-bener dikuasain. Ya itu, balik lagi seperti itu. Ya balik lagi, mensugesti diri sendiri juga. Karena meningkatkan kepercayaan diri, kalau misalkan gak dari diri kita sendiri, yang mau dari mana juga. Kalau dari diri kita sendiri nggak mau berubah, ya orang lain gak bakal bisa merubah kita. Menurut saya sih begitu. Benar. Berarti cara lo buat biar nggak ngeblank gitu atau nervousnya tuh nggak bikin makin parah, yang ngesugesti diri sendiri. Tuh salah satunya. Oke. Lanjut. Terus kalau misalnya kayak gimana sih caranya biar tetap tenang dan percaya diri? Kalau misalnya ada kesalahan gitu, entah itu salah ngomong atau salah ngasih informasi, misalnya harusnya bilang A tapi yang keucap malah bilang B gitu karena nervous atau mungkin lupa gitu. Sebenarnya kalau menurut saya, ketika kita menyampaikan sesuatu tuh, kita itu nggak boleh takut salah, tapi yang kita harus takutin tuh ketika kita berbohong. Jadi ketika kita salah, mungkin kan kalau kita salah, yang kita takutin ya itu kayak reaksi para audiens kan, kayak ini nggak gini nih. Nah, saya biasanya menindaklanjutinya tuh kayak mohon maaf, maksud saya adalah gitu. Jadi saya meminta maaf kepada audiens. Ya balik lagi, itu juga menunjukkan walaupun tadi ya saya kan udah bilang, walaupun kita kuasain materi sepenuhnya juga sebenarnya itu kurangannya ya. Walaupun kita seolah-olah kita yang paling tahu, tapi saya yakin balik lagi audiens juga pasti tahu isi materi kita kan. Makanya kalau saya sih menindaklanjutinya, saya mohon maaf terus saya klarifikasi. Jadi nggak, walaupun udah salah nih, terus kayak ini salah, nggak saya lanjutin, tapi saya mohon maaf dulu, terus saya klarifikasi, saya jelasin ulang. Kalau misalkan audiensnya mungkin udah nggak ricuh lah istilahnya, ya udah nggak, ya begitu, ya baru saya lanjutin materi yang emang dari awal pengen saya sampaikan. Kurang lebih begitu sih kalau dari saya sendiri. Yang penting juga tetap tenang ya pas pas nyampein, kalau misalnya pas mau ngekoreksi informasinya itu. Betul, karena kalau panik malah nantinya terbata-bata, akhirnya informasi yang keluar dari mulut kita juga kan, mohon maaf ya. Iya betul, kurang jelas. Oke. Oke nih, pertanyaan terakhir nih. Iya. Kalau misalnya berdasarkan pengalaman kamu, entah yang dari yang sekarang atau dari yang sebelumnya, entah itu yang di SMA atau mungkin yang di SMP, menurut pengalaman kamu, keuntungan dari public speaking itu apa sih? Keuntungan untuk diri sendiri atau mungkin keuntungan untuk orang lain nih? Oh banyak ya, kayak yang tadi saya udah bilang, ketika kita berorganisasi itu public speaking penting banget, itu salah satunya. Tapi yang bener-bener kenapa saya kuasain itu karena menurut saya kan kita kan nggak mungkin ya terus-menerus ada di SMA gitu. Kita nggak mungkin terus-terusan sekolah. Suatu saat kita pasti bakal masuk ke dunia kerja. Dan menurut saya salah satu skill ya yang harus dipunyai untuk pekerja gitu adalah, menurut saya sendiri ya, adalah public speaking gitu loh. Jadi kayak kita harus bisa menjaga hubungan baik antara kita dengan rekan kerja kita, rekan setim kita, seperti itu. Jadi sebenarnya public speaking tuh nggak cuma bermanfaat untuk di masa sekolah ini gitu loh. Untuk kedepannya tuh sebenarnya lebih banyak lah manfaatnya daripada yang tadi saya kasih tahu. Mungkin itu sedikit hal ya soal manfaat public speaking yang bisa saya tahu ya, yang mungkin bisa saya sampaikan untuk saat ini. Kurang lebih gitu. Nah, teman-teman, gini nih, itu kira-kira yang udah dijawab dari tips and trick. Gimana penjelasan dan pemaparan? Gimana cara menghadapi audiens dari public speaking mungkin gitu sih. Ya, itu dari ketua MPK SMA kita nih. Mungkin segitu aja video dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.